Jagungnya sesuai saya Pak De. Jagung napa niki? Jenis napa niki? Perkasa. Keunggulannya napa Pak De nek jagung perkasa nih? Ini buatan purun anu ngaten iki. Sandang. Mboten enten kamploke ngoten ya. Oh. Daleme kutu wetan napa kutu kilen? Wetan. Oh nggih. Paring asma Pak sinten? Sukari. Oh Pak Sukari. Nggih. Lah masuk daleme. Kula mendingin mriki ya. Oh, nggih. Nggih. Mboten anu petilasane yang kutu menika ingkang rawuh wonten biasanya nggih kathah ingkang napa maksud kula ingkang ziarah. Nggih wonten. Oh. Saking luar kota napa? Luar kota nggih wonten. Racak menawi mriki menika biasanya malam napa napa dinten napa ngoten? Mboten mesti. Oh mboten mesti. Dalu nggih wonten biasa. Dalu nggih wonten. Ning mboten enten dinten-dinten khusus ngoten nggih. Mboten. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kali ini saya datang berkunjung ke situs Ki Ageng Kutu. Ini berada di Desa Kutu Wetan, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo. Banyak kisah tentang tempat ini maupun juga banyak kisah tentang leluhur kita, pepundhen kita Ki Ageng Kutu, yang mana beliau adalah pemimpin bumi Wengker ini di kisaran Wengker 3 ya, kisaran Wengker 3 atau penghujung kekuasaan Majapahit sebagai imperium terbesar di Nusantara. Ikuti selengkapnya dan seperti biasa tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe dan juga share agar makin berkembang. Dukung juga, follow juga IG saya, Instagram saya di @dalang_purbosasongko. Salam. Niki istilahnya napa rumiyin daleme yang kutu menapa? Juga nggih. Napa damel ampiran ngoten. Oh, damel ampiran. Tapi sing ketelah situs yang kutu mriki nggih. Tempat ini bernama Suru Gubeng. Orang mengenalnya sebagai petilasan Ki Ageng Kutu atau Ki Demang Kutu, Ketut Suryo Alam. Iya, sosok Ki Ageng Kutu memang luar biasa. Beliau adalah pemimpin Laladan Wengker atau kawasan Wengker di ujung perjalanan kisah kerajaan Majapahit atau menjelang runtuhnya kerajaan Majapahit
sebagai imperium terbesar di wilayah Nusantara. Wengker dahulunya adalah kerajaan besar. Di awal berdirinya di era Ketuwijaya, wilayahnya membentang dari selatan Gunung Kendeng sampai dengan pesisir Jawa wilayah selatan. Akan tetapi, perjalanan waktu membuat kerajaan Wengker wilayahnya semakin menyempit. Bahkan di era-era akhir kekuasaan kerajaan Majapahit, Wengker tinggal menjadi kademangan saja. Itu yang tertera dalam Babat Ponorogo. Akan tetapi bisa jadi wilayah Wengker pada saat itu sebenarnya masih lumayan luas, atau setidaknya ya sekitar wilayah Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Pacitan dan sekitarnya. Ini merujuk pada gelar pemimpin wilayah Wengker pada saat itu, yakni Ki Ageng Kutu. Gelar Ki Ageng biasanya digunakan oleh seorang yang menjabat setingkat adipati, seperti halnya Adipati Handayaningrat, penguasa wilayah Pengging, atau Adipati Pengging yang juga menggunakan gelar sebagai Ki Ageng Pengging. Sehingga dengan demikian bisa jadi gelar Ki Ageng Kutu adalah penguasa atau pemimpin wilayah Kadipaten Kutu yang oleh sejarah kemudian dikerdilkan menjadi setingkat kademangan saja. Dan Surukubeng ini adalah jejak-jejak sejarah peninggalan Ki Ageng Kutu yang berada di Desa Kutuwetan, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo. Desa Kutuwetan sendiri oleh sebagian sejarawan disepakati sebagai pusat pemerintahan Ki Ageng Kutu pada masa itu. Meskipun Surukubeng sendiri masih diragukan apakah benar di sini adalah istana dari Ki Ageng Kutu. Sebagian spiritualis menganggap dan menyatakan bahwa Surukubeng adalah tempat Ki Ageng Kutu bersemadi. Juga merupakan tempat Ki Ageng Kutu menggembleng murid-muridnya yang di kemudian hari dikenal sebagai Warok Ponorogo. Tidak hanya kalangan spiritualis yang menganggap tempat ini adalah tempat bersemadi sekaligus penggemblengan para murid-murid Ki Ageng Kutu. Akan tetapi bahkan sebagian dari warga sekitar pun menganggap bahwa Surukubeng adalah tempat peristirahatan dari Ki Ageng Kutu. Namun demikian, energi positif yang terpancar dari tempat ini atau Surukubeng ini sangatlah luar biasa. Ini bisa jadi yang mengakibatkan pada masanya Ki Ageng Kutu menjadikan tempat ini sebagai tempat bersamadi atau tempat menggembleng para murid-muridnya. Meskipun sampai sekarang sejarah Ki Ageng Kutu sendiri masihlah gelap, karena satu-satunya sumber tertulis hanyalah buku Babat Ponorogo. Akan tetapi, keberadaan Ki Ageng Kutu Ketut Suryangalam sebagai pemimpin Laladan Wengker atau wilayah Kutu saat ini bukanlah isapan jempol. Keberadaan Ki Ageng Kutu benar-benar nyata, benar-benar ada, tak hanya tertera dalam Babat Ponorogo, akan tetapi hampir semua sejarawan mengamininya. Meskipun bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti sejarah lain bisa dibilang minim. Nah, Surukubeng inilah sebagai salah satu bukti keberadaan Ki Ageng Kutu yang memang eksis berada di sekitar tempat ini, sekaligus menjadi salah satu penanda bahwa Ki Ageng Kutu adalah sosok besar yang pernah ngemban suh ceceting Laladan Wengker dan sekitarnya. Mas Pujo, ini kita kan sudah di petilasan salah satu pepundan kita, leluhur kita, Ki Ageng Kutu di ini mana, Desa Kutuwetan ya? Desa Kutuwetan, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo. Ini tadi kan sudah melakukan deteksi spiritual ya. Hasilnya gimana Mas? Bisa agak keras ngendikannya? Sebelumnya
saya mohon izin pada penunggu sini untuk menyampaikan apa yang telah saya lihat. Sesosok beliau Ki Ageng Suryongalam itu seorang ahli spiritual, juga ahli strategi. Jadi tempat ini bagi beliau adalah tempat pengasingan, bukan berarti beliau diasingkan, bukan. Tempat, istilahnya tempat untuk mengasingkan diri, untuk mencari ketenangan. Dan selain itu, yang saya lihat tadi, setiap, mungkin kalau sekarang istilahnya setiap 35 hari ada pertemuan. Yang saya maksud pertemuan itu antara Ki Ageng Suryongalam dan bisa dibilang murid-muridnya. Jadi untuk acara penggemblengan. Di sini memang tempat beliau bisa dibilang semedi atau meditasi. Dan untuk murid-muridnya banyak yang di sekitar sini. Setelah dia memberi gemblengan, nggak tahu kayak sekitar apa, menyebar. Murid-muridnya menyebar gitu ya. Dan ada yang agak sedikit kurang jelas tadi. Mungkin Ki Ageng Suryongalam di sini juga memasang kayak apa ya, tumbal. Oh gitu. Kayak tumbal untuk menumbali, nggak sepenuhnya sekota Ponorogo, nggak. Cuman ya sekitaran daerah sini. Wilayah Kademangannya gitu ya. Mungkin saya rasa sebelum sebelum eranya Ki Suryongalam, Ponorogo mungkin belum jadi Ponorogo. Oh iya, memang waktu itu kan masih Wengker. Iya. Ya, masih Wengker. Jadi dia memasang kayak sebuah tumbal di sini, dia memasang syarat. Iya. Dan menginstruksikan kepada murid-muridnya setiap kali ada masalah atau apa, disuruh mencari ketenangan di sini, atau saya bilang tadi mengasingkan diri di sini. Bisa dibilang ini adalah tempat meditasi terbaik ya, semacam karena itu. Saya lihat tadi di sini kayak di tengah-tengah rawa. Oh gitu ya. Dulunya di tengah rawa. Ada semacam tempat kecil yang bisa digunakan untuk bersemedi atau apalah, tapi tempat itu nyaman karena di tengah suasana dingin rawa-rawa gitu ya. Mungkin ada, kalau tadi barangkali Mas Pujo sempat berkomunikasi, ada pesan-pesan gitu. Untuk pesan-pesan beliau itu kayaknya ya sih, kayaknya saya melihat tadi dia itu nggak terlalu banyak bicara. Iya. Memang sosok yang tenang sosok gitu yang tenang dan selalu menundukkan kepalanya. Berkebalikan dengan ya Mas Pujo, storytelling yang kita lihat di film-film gitu ya. Iya. Kadang kan memang film tidak melalui riset spiritual, tapi lebih kepada cerita. Strategi, tapi memang anggah ungguh dia itu sangat perlu ditiru untuk orang-orang zaman sekarang. Dia sangat menundukkan kepala. Iya, nggih. Matur nuwun. Oke lor, ini kunjungan kita ke situs Ki Ageng Kutu, Desa Kutu Wetan, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo. Semoga menambah wawasan kita semuanya tentang sejarah, tentang para pemuda leluhur, dan juga tentang masa lalu kota kita Ponorogo. Matur nuwun sudah mengikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.